Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada hari yang suci ini, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, gereja mengambil teks kitab suci, bacaan Injil secara khusus dari Injil Matius. Di dalam perikop Injil ini, kita mendengar perintah agung dari Yesus kepada para muridnya, yaitu supaya para murid itu pergi, menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka seperti apa yang dibuat oleh Yesus kepada para murid. Dan satu hal lagi para saudara-saudari, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka, tapi sebaliknya Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Saudara-saudari, perintah Yesus ini dapat kita mengerti bila kita melihat pada situasi saat itu. Perintah ini diberikan oleh Yesus kepada para muridnya yang pada waktu itu Yesus baru naik terangkat ke surga. Dan pada saat itu peristiwa itu disaksikan oleh para muridnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci hari ini, ada dari antara mereka yang percaya, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Mereka tidak dapat mengerti dengan sungguh-sungguh peristiwa kenaikan Tuhan ini. Tetapi bagi para murid yang percaya, Yesus memang sungguh-sungguh terangkat ke surga, naik ke surga, dan pada saat itulah Yesus sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada para murid sebagai Tuhan yang berkuasa baik dalam surga maupun dalam dunia ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, tepat sekali perintah Yesus ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan selanjutnya karena Yesus ingin supaya para murid ini boleh membawa semakin banyak orang pada kebenaran, membawa banyak orang untuk mengenal Allah yang satu-satunya penyelamat, dan mereka diselamatkan dari belenggu dosa mereka. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, seringkali ada kesalahpahaman bahwa yang dimaksud oleh Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid itu lebih dari sekedar yang dipahami oleh kebanyakan orang di zaman sekarang. Yesus memerintahkan para murid untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Itu adalah lebih dari sekedar mewartakan Yesus adalah Tuhan. Memang bagi para murid ini adalah perintah dari Tuhan untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Tetapi lebih penting adalah bagaimana para murid ini sungguh-sungguh menghadirkan pribadi Yesus yang maha kasih itu bagi banyak orang. Bila kita melihat saudara-saudari, itulah yang dibuat oleh Yesus. Pada peristiwa-peristiwa penting, Yesus memanggil para muridnya. Yesus tidak memaksa mereka untuk mengikuti Dia. Yesus memandang para murid, memanggil mereka. Pada saat yang sama, para murid itu terpesona dengan Yesus. Maka ada dua arah yang menentukan dari pemanggilan seseorang untuk menjadi murid Yesus. Yesus menaruh belas kasihan pada mereka, lalu orang terpesona dengan kebaikan Yesus, kasih Yesus, lalu mereka memutuskan sendiri untuk menjadi murid Yesus. Saudara-saudari, inilah inti dari perintah Yesus untuk menjadikan orang menjadi muridnya. Para murid itu menghadirkan pribadi Yesus yang penuh kasih. Biarkan hati orang itu tersentuh oleh kasih itu, terpesona dengan kasih Yesus, dan mereka sendiri yang harus memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Kemudian saudara-saudari, perintah Yesus ini dilanjutkan secara lebih rinci. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Dua hal ini para saudara-saudari, baptis dan pengajaran, tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain. Orang yang mau menjadi murid Yesus, haruslah mereka pertama-tama
mendapatkan pemahaman yang baik tentang Yesus. Mereka perlu diajar, mereka perlu diwartakan kebenaran tentang Yesus. Lalu mereka pada waktunya dapat memberikan dirinya sungguh-sungguh untuk dibaptis dalam nama Tritunggal ini. Seringkali para saudara-saudari, ada orang tertentu niat baiknya untuk menjadi orang Kristen, orang percaya dalam gereja Katolik, mau dibaptis tapi tidak mau ikut pelajaran. Kalau Anda setuju enggak? Setuju? Mau dibaptis, Romo, saya mau dibaptis. Oh iya, kalau begitu ikut pelajaran. Ada enggak jalan pintas Romo? Saya bilang, di surga pun tidak ada jalan pintas gitu. Gereja bukannya ingin menekankan hukum-hukum yang menghalangi orang untuk keselamatan Bapak Ibu, tapi gereja ingin sungguh-sungguh menyiapkan jiwa orang untuk mendapatkan keselamatan itu. Ingat, yang mau dibimbing ini bukan hanya, yang mau diselamatkan ini bukan tubuhnya Bapak Ibu semata, tapi jiwanya yang mau diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tetapi yang paling penting pada hari ini dari pembaptisan ini kepada kita mau ditegaskan oleh gereja ialah pembaptisan itu adalah meterai abadi. Satu kali orang dibaptis dalam gereja Katolik yang kudus itu, maka dia selamanya ada meterai kekal yang dia bawa sampai akhir hidupnya. Untuk menunjukkan kepada kita betapa berharganya nilai esensial dari sakramen pembaptisan ini, maka mengapa gereja sedemikian rupa menyiapkan jiwa-jiwa yang mau dibaptis ini supaya tahu makna mendasar dari sakramen baptis itu. Dalam kitab hukum kanonik, gereja mengajarkan bahwa pembaptisan ini adalah salah satu dari 7 sakramen yang lain. Tapi ini adalah gerbang yang besar bagi sakramen-sakramen yang lain. Tidak ada umat yang boleh menerima sakramen perkawinan kalau belum dibaptis dalam gereja Katolik. Tidak ada orang yang mau langsung menerima sakramen tobat bila belum dibaptis. Demikian dengan sakramen-sakramen yang lain. Oleh karena itu para saudara-saudari, ketika orang dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu bukan rumusan mati semata. Dalam bahasa kitab suci, aku membaptis engkau artinya dalam kuasa, dalam nama, dalam wewenang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, ini suatu peringatan kepada kita untuk kita syukuri sungguh-sungguh, tapi juga untuk kita pelihara dengan baik. Terkadang kita merasa sedih bila ada umat tertentu yang datang, Romo, dulu saya Katolik, sekarang tidak. Tapi enak ngomongnya gitu. Terus bagaimana? Berarti dulu mungkin ketika dibaptis ya mungkin merem ya. Atau tertidur mungkin dulunya. Sehingga para saudara-saudari seolah terasa begitu ringan untuk mengatakan itu. Tetapi sebenarnya para saudara-saudari, bila kita sungguh-sungguh mengerti nilai dari pembaptisan ini, engkau dibaptis bukan atas nama pribadi, engkau dibaptis bukan atas nama seorang pribadi manusia semata, dibaptis dalam Tritunggal yang esa ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita diingatkan pada hari ini bahwa setiap orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik yang kudus ini adalah pengajar-pengajar iman yang sejati. Secara otomatis orang yang sudah menerima pembaptisan dalam gereja, kita juga menjadi orang-orang yang terpelajar dalam iman. Mau tidak mau, karena pembaptisan itu mengandaikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang iman gereja. Kalau demikian, apa yang menjadi bahan pelajarannya? Pelajarannya tak lain dan tak bukan adalah seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid. Ajarlah mereka dari segala sesuatu yang aku perbuat kepadamu.
Ajaran kasih Yesus itulah para saudara-saudari, buku pedoman kita, ajaran yang istimewa bagi kita untuk menjadi murid Yesus. Gereja mengajar Injil itu seluruhnya adalah kitab pengajaran iman, cara hidup yang benar bagi semua orang yang percaya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri pembaptisan yang kita terima karena kita dibaptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Mari kita pergi, mari kita berkarya, jangan takut untuk hidup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan takut jangan ragu untuk terus berkarya dalam nama Tritunggal Maha Kudus ini. Cinta kasih adalah mahkota dari orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Oleh karena itu para saudara-saudari, biarkanlah Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita bersama, seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus hari ini dalam bacaan kedua. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, melainkan roh yang membuat kamu menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh Kudus ada dalam diri kita, dan itulah yang membuat kita akan selalu berani, setia, berkata, mengaku secara verbal, dan sungguh-sungguh menghayati secara batiniah bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita bersama, kini dan selama-lamanya. Amin.